dan dilaksanakan sebagai layanan kesehatan tradisional. Nah, itu menjadi kunci spa, karena dunia wellness itu tidak pada spa. Tadi sudah disampaikan, wellness itu luas sekali. Kalau kita lihat komplementer alternatif medicine yang disampaikan oleh Prof. Agus, marketnya cuma 500 miliar US dollar di seluruh dunia. Kita di undang-undang sibuk dengan urusan layanan kesehatan komplementer dan integratif, marketnya hanya segitu. Kalau kita lihat, orang sakit itu rata-rata hanya 10% yang pakai BPJS 5%. Artinya apa? 90% orang sehat. Market wellness apa? Wellness adalah upaya dari kita untuk menjaga kesehatan menjadi high quality life. Kualitas hidup kita naik. Jadi pangsa pasar wellness bukan orang sakit, bukan yang dibayar oleh BPJS. Kalau orang rumah sakit berpikir BPJS itu adalah red ocean, berdarah-darah perebutannya di situ. Bahkan Pak Presiden ke Europe mengizinkan rumah sakit internasional buka cabang di Indonesia. Artinya yang sakit kan, biarinlah mereka berebut dengan BPJS. Tapi di sini nomor 1 di dunia. Itu. Next slide. Yang menginduksi saya ini. Jadi industri wellness dari laporan ekonomi market dari Global Wellness Institute itu di tahun 2023 6,5 triliun USD. Duduk di situ. Itu market, bukan anggaran, duit yang sudah keluar dan terus diprediksi akan meningkat. Kalau kita sadari tadi, unggulan kita luar biasa sumber, jadi industri hospitality nomor 1 selalu, itu artinya apa? Kita punya peluang untuk mendulang cuan. Next slide. Nah, ini segmen dari ekonomi industri wellness. Next slide. Ketika saya coba hitung, jadi berapa sih kira-kira pasar industri wellness yang ada di Bali? Di situ Thailand sekitar 4 sampai 5 miliar USD. Bali kalau kita proyeksinya ya nggak usah ngapa-ngapain, diam-diam aja 1 sampai 2 miliar USD. Kalau kita sedikit agresif, itu marketnya 3 sampai 4 miliar USD. Kalau 15.000 1 US, 45 sampai 60 triliun rupiah yang akan masuk ke Bali. Kalau itu masuk ke pajak APBD, pajak tingkat 2, berarti ada cuan 10%, katakan 4,5 sampai 6 triliun per tahun. Sementara mau nggak ikut di sini? Itu akan berkembang. Jadi jangan dibilang-bilang ya. Kalau kita lihat aturan industri tradisional, jamu dan segala macam, PMA diizinkan nggak? Tidak diizinkan. Spa kalau dia singkatannya sodot pro aqua diizinkan PMA. Kalau ini layanan kesehatan tradisional, artinya apa? Secara regulasi, sementor yang dibuat kaya raya, nggak ada lagi sementor yang akan menggantungkan nasibnya pada investor asing. Ini murni lokal. Nah, disinilah kita perlu sama-sama. Saya tes case, saya buka grup Spa Bali, saya dapat data, semua saya undang, banyak yang keluar buat saya. Yes, suatu saat kalau Anda kena pajak 40%, pasti Anda nyembah saya untuk ikut, gitu kan? Nah, disinilah peran pemerintah hadir untuk melindungi kearifan lokal
lokalnya seperti Prof. Agus sampaikan. Jamu itu bukan dari kesehatan sumber, jamu itu perlindungan dari budaya. Sama kesehatan tradisional, itu perlindungan dari budaya kita. Kita harus bangun. Dan saya memulai membangun grup riset yang namanya Sakerti Wellness Research. Sudah ada 2 PhD, 3 S2. Jadi Cina maju karena imbang antara riset, pengembangan dan juga layanan. Sehingga terkenal Bali harus meniru contoh-contoh seperti itu, dan banyak di rumah sakit Bali Mandara sudah terbukti sehat tanpa konvensional. Nah, ini harus modalitasnya. Nah, disinilah saya menginginkan teman-teman pelaku spa dan pelaku yang lainnya, ayo mulai bantu semeton terapis di sekolah di bos. Angkat butuh kebanyakan dan menulis rakyat. Lanjut. Next slide. Nah, hak dan kewajiban ditata, kemudian jenis-jenis layanan juga kita tata. Next slide. Sehingga spa ini adalah peluang kita untuk meningkatkan strategis dan menggali cuan yang lebih banyak. Next slide. Lalu kita masuk kepada komplementer. Nggak banyak berubah dari pergub tersebut. Tadi sudah disampaikan komplementer masih abu-abu ya. Kita tinggalin aja. Next slide. Next. Nah, kita masuk pada medical wellness. Apa sih medical wellness? Medical wellness adalah gabungan antara layanan kesehatan konvensional dan tradisi. Di situ boleh dikatakan terintegrasi, boleh dikatakan masing-masing berdiri sendiri sesuai dengan keinginan pasien. Tujuannya adalah untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik atau high quality life. Nah, di situ tujuan dari layanan medical wellness. Di mana dibuka? Medical wellness di sini dibuka di rumah sakit, di klinik. Syarat standarnya ditata, pembentukan polimedical wellness kami tata di sini. Dan di rumah sakit diizinkan ada spa. Next slide. Jadi tujuan dari pembukaan medical wellness ini adalah menegaskan bahwa layanan kesehatan tradisional Bali dalam medical wellness Bali merupakan layanan integrasi dari modern tradisional yang berorientasi pada kesehatan yang menyeluruh dengan kualitas hidup yang lebih baik, didukung pada izin teknis, tenaga yang profesional, pengawasan mutu layanan, sehingga usaha Bali menjadi salah satu tulang punggungnya. Karena ini mimpinya Pak Gubernur, perintah dari Bunda. Next slide. Kok hilang ya?